Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zafira Salsabila dari kelas 3B jurusan Pendidikan Khusus dengan NIM 2287210040. Nah, di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk melihat bangunan bersejarah yang berlokasi di Rangkas Bitung. Yuk ikuti keseruan aku hari ini. Di sini aku mau ajak kalian melihat bangunan masjid bersejarah, yaitu Masjid Agung Al-Araf. Masjid ini berlokasi tepat di depan alun-alun Rangkas Bitung, yang mana alun-alun ini juga merupakan peninggalan bersejarah. Bapak, sebelumnya izin bertanya, kapan berdiri Masjid Al-Araf ini? Al-Araf ya? Al-Araf. Kalau Masjid Al-Araf ini sebetulnya sudah lama berdiri, ya sekitar kalau tidak salah kurang lebih itu di tahun 1928. Jadi dulu itu masjid ini bukan masjid yang penampilannya sekarang. Kalau tidak salah ini sudah di 3-4 renovasi lah sampai muncul penampilan masjid seperti ini. Jadi dari 1928 terus beralih itu setiap masa kepemimpinan di Lebak gitu. Karena memang dari dulu ini Masjid Agung ini masjid pusat ya, jadi tidak terlepas dari pemerintahan daerah. Dan memang baru kemarin Masjid Agung ini baru masuk ke sebagai aset daerah, pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Untuk kegiatan-kegiatan itu sendiri di masjid ini tuh ada apa aja? Untuk kegiatan ini ya yang namanya masjid pasti tidak terlepas dari peribadahan ya. Tentu menjalankan syariat Islam. Kemudian untuk yang lainnya juga di sini alhamdulillah terbentuknya remaja masjid ya, pemuda dan remaja masjid. Jadi selain pengurus di masjid ini yang diwadahi dari DKM juga ada di bawahnya itu pemuda dan remaja masjid. Jadi yang memakmurkan masjid ini ya pemuda remaja masjid yang kita namai Permasi, bukan farmasi. Kalau farmasi itu obat-obatan, kalau Permasi itu singkatan pemuda dan remaja masjid Agung Al-Araf. Di kegiatannya ya tentu dalam peringatan PHBI, kemudian ada juga sosial keagamaan, baik itu berupa baksos, santunan anak yatim segala macam. Ya masih banyak lah kegiatan-kegiatan itu. Ada alasan tertentu nggak kenapa masjid ini itu didirikan? Kalau alasan tertentu itu tentatif ya, artinya tidak pasti alasan kenapa didirikan masjid di sini. Karena kalau dulu itu kan masjid yang berdiri di sekitar Rangkas itu ya baru di sini gitu. Berarti ini dimana masjid pertama? Bisa dihitung kalau untuk wilayah Rangkas ya masjid pertama, benar kan? Tapi kalau untuk Kabupaten Lebak kan ada masjid pertama itu di Sajerang. Jadi karena juga di sini masjidnya pesisir sungai, disebutnya pesisir sungai itu ya biar anak-anak yang menaskan pesisir sungai, biar dekat dengan masjid gitu kan ya, akhirnya dibangunlah masjid ini. Sistem kepengurusan di masjid ini tuh dari generasi ke generasi atau bagaimana sistemnya? Untuk sistem kepengurusan sebetulnya dari generasi ke generasi ya, tapi dari masjid itu tidak berlaku sistem regenerasi.
mohon maaf, kaderisasi gitu maksudnya. Belum berlaku di sini kaderisasi. Artinya kalaupun misalnya ketua DKM itu masih sanggup mengurusi DKM ini gitu ya, tidak menyimpang, pas tidak membuat kebijakan yang dampaknya negatif gitu ya, itu bisa dilanjut aja. Bahkan ketua DKM sekarang ini sudah berjalan 3 periode gitu, 3 periode kalau nggak salah 3 periode sih gitu. Jadi sistemnya tiap 5 tahun sekali perpanjang, 5 tahun sekali, kalaupun itu sanggup ya perpanjang, masuk aklamasi, kalaupun tidak ya itu bisa digantikan ke pengurus yang baru. Itu 5 tahun sekali, dan itu di SK-kan kalau untuk saat ini ya, di SK-kan oleh Pemda langsung, pemerintah daerah. Kalau untuk pengawasan di masjid ini sendiri itu ada pengawasan langsung itu atau secara tidak langsung? Pengawasan langsung gimana maksudnya? Pengawasan langsung misalnya dari kepolisian atau bagaimana? Oh, kalau untuk pengawasan ya kita di sini itu tadi kita sudah di bawah pemerintah daerah, dan juga pengelolanya juga ya tidak terlepas dari pemerintah daerah gitu. Bahkan ketua DKM ini juga pensiunan dari Pemda, dulu kan mantan Asda di Pemda. Jadi secara pengawasan itu secara secara formalitas gitu, itu diawasi langsung oleh pemerintah daerah gitu, apapun itu. Dan secara tidak langsungnya ya kita yang membawahi yang di DKM saja gitu. Berarti pas masa COVID ini sempat sepi atau tetap ramai? Kalau sepi sih ya enggak juga gitu. Kalau ramai ya bisa kita sebut ramai juga. Dulu karena ini pusatnya kota di Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, waktu pada zaman COVID itu sempat 3 kali tutup, kalau nggak salah 3 sampai 5 kali tutup nggak Jumatan. Jadi di masjid ini ada salah satu yang unik bagi masyarakat gitu, yang ada di Masjid Agung ini. Apa yang unik itu ketika bulan puasa, ketika bulan Ramadan gitu kan, itu dari buka puasa dan sahur ya, buka dan sahur itu ada meriam. Bahkan banyak juga yang penelitian atau misalkan banding di sini, dan bahkan di follow up juga sama TV nasional gitu. Karena itu unik di wilayah Banten ini yang punya meriam. Terdengarnya itu bisa sampai dari 1 sampai 10 kilo. Itu sih. Nah, sekian perjalanan saya untuk mengajak teman-teman melihat bangunan bersejarah di Rangkas Bitung. Semoga dapat memberikan manfaat ya. Sekian, wassalamualaikum, bye-bye.